Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asalihina ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh pemirsa sekalian, pembaca budiman Jawa Pos dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa, dan insya Allah kita bisa menjalaninya sampai nanti 1 Syawal untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Pemirsa sekalian, salah satu tujuan dari diadakannya puasa untuk kita semua sebetulnya untuk melatih diri kita bisa merasakan bahwa dalam hidup ini bukan semata-mata dimensi duniawi. Di dalam sosiologi agama, ada 2 istilah yang biasa didiskusikan, yaitu sisi profan dalam hidup ini dan sisi sakral dalam hidup ini. Sisi profan adalah terkait dengan sisi-sisi keduniawian, sedangkan sisi sakral terhubung dengan yang ruhani. Sebagai contoh misalnya, kalau kita melihat pegunungan yang ada di hadapan kita, kalau kita melihatnya hanya dari kacamata sisi profan, maka yang kita lihat adalah bentangan pegunungan yang begitu besar, pohon-pohon yang begitu tinggi, diisi oleh banyak hewan-hewan. Maka itulah pegunungan yang kita lihat dari sisi profan. Kalau hidup kita semata-mata melihat hidup ini hanya sisi profan, maka kita tidak akan bisa menembus langit. Kita tidak bisa menghubungkan hidup kita dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sisi yang kedua yang dikembangkan yaitu sisi ruhaniyah, atau kalau dalam bahasa sosiologi agama adalah sisi sakralnya dari hidup ini. Maka bagi orang yang yakin dengan yang sakral, di saat melihat pegunungan, maka yang dilihat bukan semata-mata pegunungan dalam artian fisik, tetapi pegunungan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat gunung yang begitu indah, lautan yang begitu luas, langit yang begitu indah, kemudian bumi yang begitu indah, maka kita melihat keindahan Allah dimanapun. Di saat kita memakan buah apel, maka bagi yang yakin dengan yang sakral, yang kita makan bukan hanya apel yang fisik, tetapi ketika kita makan apel, sesungguhnya kita sedang mensyukuri nikmat Allah, karena rasa dari apel yang kita makan tidak mungkin ada tanpa izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makan apel, harusnya syukur kita tingkatkan. Seringkali dalam hidup ini kita lupa dengan itu semua. Maka Allah menjadikan puasa itu wajib supaya kita terlatih bisa melihat hidup ini bukan hanya dari kacamata profan, tetapi juga dari mata yang ruhaniah, dari mata yang sakral. Hanya jalan sakral membuat kita semakin yakin kepada Allah, dan dengan yang sakral kita semakin beriman kepada Allah, dan insya Allah kita pun bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih, selamat berpuasa untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.